Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, kasih, yes. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Bagaimana adik-adik di rumah? Rindu gak sama kakak sekolah minggu? Pasti rindu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita, ayo, masih ingat nggak apa yang harus disiapkan? Yang pertama apa? Bagus. Yang pertama, adik-adik harus mandi dulu. Gak ada yang bau kan di sini? Yang kedua apa? Alkitab. Udah siapkan Alkitabnya? Yang ketiga, buku lagu. Dan yang keempat, yang paling penting adalah persembahannya. Disiapkan ya adik-adik. Nanti di akhir ibadah, adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada sintua sektornya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita bakar dulu semangat kita. Kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 3 nomor 8, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ikatkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu, di mana sampai saat hari ini Bapa, Engkau masih melindungi kami dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan bernyanyi dari, tahu nggak judul lagunya ini? Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu kan lagunya? Oke. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri biar semakin semangat agar lagunya sampai kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan baca Tita yang pertama. Sama-sama kita mengucapkannya adik-adik. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Nah, gimana? Udah terbakar belum semangatnya? Nah, kakak ada lagu nih. Adik-adik pasti tahu gerakannya. Jadi bisa diikuti kakak-kakak di belakang ya gerakannya. Kita akan menyanyi Laskar Kristus.
Ada yang tahu ayat bulanan kita bulan November? Ya, betul. Tertulis di Amos 5 ayat 24. Ayo buka Alkitabnya. Amos 5 ayat 24. Nah, kakak punya adik yang akan bacakan ayat bulanan kepada kita. Silakan. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Nah, terima kasih buat adik-adik kami sekolah minggu yang sudah membacakan untuk teman-temannya di rumah. Nah, adik-adik, gimana kalau kita baca sama-sama sekali ya? 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayo, siapa di sini yang rindu mendengar suara Kak Rani berkhotbah? Kak Esta rindu. Nah, adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, adik-adik sudah pegang Alkitabnya kan? Ayo, Alkitabnya dipegang. Nanti Kak Rani pas suruh buka Alkitab, biar langsung bisa terbuka Alkitabnya. Tapi sebelum itu, kita akan bernyanyi dari buku lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang sudah waktunya adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh bernafas ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Bapa, biarlah kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat bertumbuh, berbuah. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah untuk pagi ini, kakak ingin memeriksa apakah adik-adik sudah membawa Alkitabnya. Jika belum, kakak kasih waktu untuk mengambil Alkitabnya. Oke. Nah, sekarang bagi yang sudah memegang Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 26. Kakak ulangi ya. Dari Yohanes pasal 11 ayat ke-24 sampai ke-26. Tapi sebelum kita membacakan firman ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah menyeberang jalan? Jalan yang banyak mobilnya. Bagi adik-adik pasti ketika menyeberang harus didampingi oleh orang dewasa. Nah, ketika adik-adik merasa takut, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan berpegangan tangan kepada papa, mama, atau kakaknya. Lalu jika adik-adik diajak nih ke pasar atau ke tempat ramai oleh orang tuanya, sangat ramai sekali, dan adik-adik merasa bingung karena saking ramainya, kira-kira apa yang akan adik lakukan? Pasti adik-adik akan memegang tangan orang tuanya. Kenapa sih harus memegang tangan orang yang dewasa ketika kita berada di situasi yang kurang baik? Karena kita butuh dilindungi. Nah, ilustrasi barusan berhubungan dengan khotbah kita pagi ini. Sekarang yuk kita baca bersama-sama kitab kita dari Yohanes ayat ke-24 sampai ke-26. Bersama-sama ya. Demikianlah. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan mengulang kembali cerita, yaitu sebuah cerita seorang yang bernama Lazarus. Siapa yang ingat apa sih kisah terkenal tentang Lazarus? Yes, benar sekali, yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, sekarang kakak akan mulai ya ceritanya. Suatu hari di Betania tinggallah tiga orang saudara. Yang pertama adalah Lazarus, yang kedua Marta dan Maria. Mereka bertiga bersahabat karib dengan Tuhan Yesus. Nah, suatu ketika Lazarus jatuh sakit. Keluarganya yaitu Marta dan Maria merasa sangat sedih. Lalu tiba-tiba mereka teringat kepada sahabat mereka yaitu Tuhan Yesus. Lalu mereka mengirimkan pesan karena mereka percaya jika seandainya Yesus ada pada mereka saat ini, pasti Lazarus yang sakit akan sembuh. Maka disuruhlah satu orang untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka ingin Tuhan Yesus datang saat ini untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi sayang sekali, Tuhan Yesus berada di tempat yang cukup jauh, sehingga saat itu Tuhan Yesus tidak bisa langsung menemui Lazarus, Marta dan Maria. Tetapi 2 hari kemudian Yesus pun datang. Tetapi sudah terlambat, teman-teman. Ternyata Lazarus sudah dikuburkan. Saat itu ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Marta dan Maria merasa sangat sedih karena harus kehilangan keluarganya. Saat itu ketika Yesus datang beserta murid-muridnya untuk melihat Marta, Maria dan Lazarus, lalu menangislah Marta dan Maria kepada Yesus. Mereka berkata seperti ini, Tuhan Yesus, seandainya Engkau ada di sini saat itu, pastilah Lazarus akan sembuh. Tapi kami tetap percaya ia akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Lalu Yesus merasa tersentuh dan dia mengatakan kepada Maria dan Marta, apakah kau percaya bahwa Lazarus dapat bangkit? Mereka mengatakan, iya aku percaya, tapi pada akhir zaman. Lalu Yesus mengajak Maria, Marta dan orang-orang di sekitar mereka untuk pergi ke kuburan Lazarus. Lalu mereka semua pergi ke tempat itu. Nah, di sana Yesus mengajak atau menyuruh beberapa orang untuk membuka atau mengangkat batu yang menutupi kubur Lazarus. Lalu orang-orang pun membuka kubur itu. Mereka bingung, apa sih yang akan dilakukan Yesus? Lalu Tuhan Yesus melihat dan ia menengadah ke langit, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia selalu didengarkan. Apapun yang ia minta kepada Bapaknya selalu dikabulkan. Lalu ia berkata kepada Bapa seperti ini, Bapakku di surga, terima kasih Engkau selalu mengabulkan apa yang aku inginkan. Kali ini biarlah aku dapat membangkitkan Lazarus agar orang-orang di sekitarku atau orang-orang yang ada di tempat ini boleh semakin percaya bahwa Engkau adalah Bapa dan Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Mereka atau orang-orang yang hadir pada saat itu merasa sedikit bingung. Loh, Lazarus kan sudah meninggal, bagaimana dia bisa bangkit? Tapi ternyata dari kubur tersebut, Lazarus yang masih berbalutkan kain kafan bergerak, berjalan ke arah mereka. Beberapa orang ada yang ketakutan, tetapi Marta dan Maria bersukacita. Lalu Yesus berkata, bukalah kain kafan yang dipakai oleh Lazarus agar ia dapat pulang dan beristirahat. Lalu mereka membuka kain kafannya dan ya, Lazarus bangkit, hidup, berjalan dan
menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Nah, cerita kita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus sampai di sini. Tapi apa sih yang ingin kita pelajari atau apa sih yang Tuhan inginkan agar kita dapatkan dari firman ini? Yaitu yang pertama, adik-adik, berpeganglah hanya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Lazarus yang sudah mati dapat dibangkitkan. Apalagi kita saat ini yang masih hidup. Kita harus berpegang kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kak, bagaimana sih kita bisa berpegang kepada Tuhan? Dengan cara apa? Adik-adik harus betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang akan menolong adik-adik untuk melewati setiap persoalan yang ada dalam hidup adik-adik. Yang pertama, contohnya, mungkin adik-adik sudah kehilangan orang tua atau kehilangan salah satu saudara yang sudah terlebih dahulu kembali ke pangkuan Bapa. Adik-adik merasa sedih, bagaimana saya harus melanjutkan hidup? Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjagai dan memelihara adik-adik. Lalu misalnya, jika adik-adik punya masalah di sekolah, ada beberapa teman yang suka mengejek atau suka memukul. Lalu adik-adik merasa saya tidak punya teman. Adik-adik berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan agar adik-adik dikuatkan untuk menjalani hari-hari di sekolah. Agar teman-teman yang tadi berbuat tidak baik kepada adik-adik bisa berubah. Lalu misalnya adik-adik tidak bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan dan perasaan adik sangat merasa sedih. Jangan lupa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang kedua, apa sih yang harus kita pelajari dari nats kita ini? Yaitu adik-adik jangan sekali-sekali meragukan kuasa Tuhan dalam hidup adik-adik. Adik-adik hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bisa mengeluarkan semua keluh kesah kita. Jadi dari firman ini kita belajar dari kisah Marta Maria yang merasa sedih ketika kehilangan Lazarus. Mereka meminta dan percaya dan berpegang kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi mereka, yaitu Lazarus dibangkitkan. Adik-adik, kakak harap kisah kita kali ini bisa membuat adik-adik semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang hidup. Dan adik-adik, ketika adik-adik nanti semakin bertumbuh dewasa, akan semakin bersikap seperti orang yang berpegang kepada Tuhan. Contohnya, rajinlah ke gereja, rajinlah mengikuti ibadah online, rajinlah berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan satu lagi, bersikaplah yang manis bersama orang tua, terhadap guru, teman-teman, ataupun saudara. Adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita atau firman Tuhan kali ini. Kakak berharap adik-adik semakin diberkati dan selalu dalam keadaan yang sehat. Sekarang mari kita tutup firman Tuhan kita kali ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Engkau dapat membangkitkan yang mati sekalipun. Maka Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kami percaya untuk menjalani setiap hari-hari kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh membuat adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka saat ini dapat bertumbuh, berbuah, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa atas segala kesalahan yang kami lakukan selama ibadah ini. Biarlah Tuhan melalui konsentrasi kami dalam ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Kakak Rani yang telah menyampaikan firman Tuhannya buat kita semua. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bukan hanya didengarkan ya adik-adik, tapi dilakukan agar kita selalu berpegang kepada firman Tuhan.
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus Jagoanku. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.